Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini diberi kemudahan untuk melanjutkan pengajian kita membaca serial risalah-risalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diwariskan oleh para ulama kita. Dan pada kesempatan ini kita majelis yang kedua atau pertemuan yang kedua membaca kalimat-kalimat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Imam Malik Ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah malam ini ya kembali ada hadiah bagi yang bisa menjawab pertanyaan nanti ya. Ada Al-Quran terjemah yang edisi Lux ya, masih bungkus plastik ya, cetakan luar negeri ya, ada 2 nanti. Dan ada parfum ya, parfumnya kualitas ekspor ya. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan di nomor 8 ya. Kemarin sudah sampai nomor 7. Qala al-Imam Malik rahimahullah, wa qubidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, wa qad tamma hadzal amru wastakmala, dalam keadaan agama ini telah sempurna ya, seperti dalam ayat apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, dalam surat Al-Maidah ya. Baginda Rasulullah SAW wafat dalam keadaan agama ini telah sempurna. Ini wajib untuk diyakini oleh setiap muslim ya. Termasuk kekufuran kalau ada seorang mengaku muslim kemudian beranggapan bahwa agama ini belum sempurna ya. Fa inna ma yanbaghi an nattabi'a athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka yang wajib bagi kita adalah mengikuti athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran baik berupa keyakinan maupun amalan yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Athar itu kadang ya ditafsirkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti disebutkan dalam Nuzhatun Nazar. Ulama Khurasan menyebut hadis-hadis Nabi SAW itu athar. Dan kadang athar itu maksudnya cakupannya lebih luas, yaitu mencakup Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan itu yang sering disebut-sebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau menyebut athar itu maksudnya Al-Quran wa Sunnah
Al-Quran dan hadis Nabi. Dan ada sebagian ulama menyebut athar itu adalah apa yang diriwayatkan dari para salaf, dari para sahabat, yang bukan hadis Nabi SAW. Kadang disebut athar. Ya. Di sini Rasulullah SAW telah wafat dalam keadaan agama ini telah sempurna, maka kewajiban kita hanyalah mengikuti ajaran yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Wala yuttaba'ur ra'yu, bukan mengikuti ra'yu. Apa yang dimaksud dengan ra'yu? Ya, ra'yu itu maksudnya ma yuqabilu athar Rasulullah SAW. Ya, apa yang berlawanan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka itu disebut ra'yu. Ya, maka itu disebut ra'yu. Sebagaimana Imam Malik di sini memposisikan ra'yu itu fi muqabil, berlawanan dengan athar Rasulullah SAW. Ya. Tetapi istihadnya para ulama itu juga di dalam literatur Islam disebut ra'yu juga. Ya. Istihadnya para ulama itu di dalam literatur Islam juga disebut ra'yu. Ya. Satu contoh misalkan bapak-bapak ngambil Sahih Bukhari. Ambil Sahih Bukhari. Ya. Di sana ada bab. Di sana ada bab judul. Itu ra'yunya Imam Bukhari. Istihadnya Imam Bukhari. Atharnya mana? Ketika Imam Al-Bukhari kemudian membawakan hadis, qala hadatsana fulan an fulan an fulan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW qala kadza wa kadza, bersabda demikian dan demikian. Itu hadis, itu athar. Ya. Maka ra'yu dalam istilah ini oleh Ibnu Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in, beliau jelaskan, ya, makana muwafiqan, ya, li athari Rasulullah SAW lil Qur'ani was sunnah fahuwa ra'yun mahmud. Ra'yu hasil istihad ulama, ya, yang sejalan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, ya, fadzaka ra'yun mahmud, maka itu adalah ra'yu yang terpuji. Wa makana mukhalifan lil Qur'ani wa sunnah fadzaka ra'yun mazmum. Sedangkan ra'yu hasil istihad yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, maka itu ra'yu yang tercela. Maka itu ra'yu yang tercela. Nabi SAW sabdakan, idzastahadal hakim, ya, fa asaba falahu ajran, ya, fa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Atau kama qala sallallahu. Nabi SAW sabdakan, seorang alim, seorang hakim, kalau dia beristihad benar, maka dia dapat 2 pahala. Apabila keliru, maka dia dapat 1 pahala. Ya, maka dia dapat apa? 1 pahala. Wa amma mayunaqidu al-Qur'an was sunnah, ya, fadzaka marfudun. Ya, adapun yang membatalkan Quran dan sunnah, istihad kok malah membatalkan Quran dan sunnah, fadzaka ra'yun marfud, maka itu adalah ra'yu yang tertolak. Di dalam bahasanya At-Tahawi, Al-Imam At-Tahawi, Abu Ja'far, dibahasakan dengan syudzud, dibahasakan dengan ra'yun syadz.
Ya, hasil ijtihad yang syadz. Ya. Yang tertolak. Hasil ijtihad yang tertolak. Ya. Contohnya gimana? Ya. Al-Qur'an sudah menyatakan wala taqrabuz zina. Ya, hadis banyak sekali membicarakan tentang haramnya perzinahan. Kemudian ada orang punya ijtihad, kalau suka sama suka halal. Kalau suka sama suka maka boleh berzina. Ini namanya ra'yun marfud, ra'yu yang tertolak, membatalkan hukum Al-Qur'an dan sunnah. Makanya disebut syadz. Ya, makanya disebut syadz. Ya, wa ma aktsara. Dan itu banyak. Ya, ra'yu yang syadzah itu banyak di kalangan ahlul bid'ah al-kubra, dalam bid'ah kubra. Ya, setiap bid'ah kubra, bid'ah yang besar itu ra'yu. Setiap bid'ah yang besar itu ra'yu. Ya, mau itu bid'ah khawarij, mau bid'ah murji'ah, mau bid'ah mu'tazilah, mau bid'ah jahmiyah, mau bid'ah sufiyah, itu semua ra'yu yang tertolak. Ya, semua ra'yu yang tertolak, yunaqidu ya Al-Qur'an was sunnah. Ya, membatalkan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa innahu matattubi ar-ra'yu, karena Imam Malik ngasih alasan kenapa kita ini kewajibannya hanya mengikuti ajaran yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, dan tidak mengikuti ra'yu tadi yang bertolak belakang, yang bertentangan, berlawanan dengan Quran dan sunnah. Fa innahu matattubi ar-ra'yu, karena kapan yang dijadikan panutan itu adalah ra'yu. Ja'a rajulun akhar, datang orang ketiga, datang orang lain, aqwa fir ra'yi minka, ternyata ra'yunya lebih logis, lebih kuat daripada ra'yunya kamu. Fattaba'tah, kamu akan mengikuti dia, karena kamu beragama panutannya apa? Ra'yu. Beragama panutannya ra'yu. Ya, maka kapan ada orang yang ra'yunya lebih kuat, lebih masuk akal, ya, lebih logis, lebih apa? Lebih mencocoki hawa nafsu, maka kamu akan mengikuti dia. Kamu akan mengikuti dia. Ya. Coba itu orang yang berpindah-pindah dari satu bid'ah kubro ke bid'ah yang lain. Ya. Tadinya dia khawarij. Ya. Orang melakukan dosa besar kafir. Ya, orang melakukan dosa besar kafir. Datang orang ketiga, orang lain membawa pemikiran murji'ah. Oh, tidak loh. Ya. Ada orang yang melakukan dosa besar ini masuk surga. Dia melakukan dosa besar masuk surga. Ya. Bahkan dosa besarnya sampai syirik, masuk surga. Oh iya, ya enak masuk surga ya daripada masuk neraka. Masuk surga seluas langit dan bumi mau dihuni sendirian. Ya kan? Ada dua orang tawaf. Yang ini dua orang ini pengikut pemikiran apa? Khawarij, yang mengatakan semua yang bukan golongannya kafir. Semua yang bukan golongannya kafir. Yang gak baiat sama imamnya kafir. Dua orang ini tawaf. Satu bilang sama temannya, ya, An-nas bihadzal jama'al ghafir kulhum ahlun nar. Manusia sebanyak ini semuanya penduduk neraka. Manusia yang sedang tawaf di Ka'bah bareng-bareng itu, dia bilang, ini ngomong sama temannya, ini manusia sebanyak ini semuanya penduduk neraka. Temannya yang khawarij bilang, qala na'am wala yadkhulul jannah ila ana wa anta. Tidak ada yang masuk surga kecuali aku dan kamu.
Temannya bilang, qala na'am. Apa kata dia? Qala khudha laka kullaha ana atruku hadzal ra'y. Al jannatu arduha samawati wal ard ma yadkhulu ila anna wa anta. Khudha kullaha. Kalau gitu ambil semua. Surga seluas langit dan bumi, enggak ada yang masuk ke situ kecuali aku dan kamu. Ambil semua sana. Saya tinggalkan pemikiran ini, ya. Saya tinggalkan ajaran ini. Ajaran apa tadi? Ajaran menganggap kafir selain golongannya. Ya. Begitu namanya logika begitu, namanya ra'yu begitu, ya. Yang menjadi timbangan apa? Masuk akal nggak masuk akal. Ya. Kalau beragama itu panutannya adalah ra'yu, ya, bukan Quran was sunnah, bukan athar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kapan ada orang yang datang kepada kamu, kata Imam Malik, pendapatnya, ra'yunya, ya, lebih masuk akal, maka kamu akan mengikuti dia, kamu akan tinggalkan pendapat yang sebelumnya. Ya. Fa'anta kullama ja'a rajulun ghalabaka ittaba'tahu. Kamu nanti jadinya setiap ketemu orang yang ngalahkan pendapat kamu, ngalahkan logika kamu, kamu akan ikuti dia. Kamu akan ikuti dia. Arahada la yatimmu. Kalau seperti itu, agama kok seperti itu, kata Imam Malik, menurutku agama berarti belum sempurna. Menurutku agama itu berarti belum sempurna. Islam ini berarti belum sempurna kalau seperti itu. Faham? Jadi Imam Malik mendatangkan muqtadha, konsekuensi dari keyakinan kita bahwa Islam ini telah sempurna. Rasulullah SAW wafat, Islam telah sempurna. Konsekuensinya apa? Kita hanya mengikuti ajaran warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan mengikuti ra'yu yang berlawanan dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap kali ada orang yang datang logikanya lebih masuk akal, kita akan mengikuti dia. Kalau panutannya ra'yu, bukan panutannya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 9. Dan ini salah satu konsekuensi saja, ya. Banyak konsekuensi, ya, daripada keyakinan kita bahwa Islam itu telah sempurna. Itu banyak, ya. Salah satunya ini, ya, menjadikan Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, sebagai al-muttaba, sebagai satu-satunya yang diikuti. Ya. Nomor 9, waman khalafas sunnata, barang siapa yang menyelisihi sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini kemarin apa? Thariqahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam keyakinan maupun dalam amal. Thariqahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam keyakinan maupun amal. Masuk di dalamnya Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi SAW, tafsirnya Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi SAW, masuk di dalamnya hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Barang siapa yang menyelisihi sunnah, menyelisihi thariqahnya Nabi SAW dalam keyakinan dan amal, fa inni akhsha alaihil fitnah, maka aku sangat mengkhawatirkan orang itu terfitnah, orang itu menyimpang, ya, orang itu menyimpang. Al-Imam Ahmad lebih tegas lagi, ya, mengatakan fitnah di situ apa? Riddah, kufur, ya, murtad, kufur, keluar dari Islam, ya.
ketika beliau menafsirkan ya, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyelisihi Nabi SAW itu khawatir dia tertimpa fitnah. Imam Ahmad mengatakan apa? Atadri mal fitnah? Kamu tahu apa fitnah yang dimaksud dalam ayat ini? Ya, al-kufur, asyirik, syirik, kufur. Ya. Jadi bahasanya para ulama salaf itu halus ya. Mengatakan wajib saja innama yang bagi. Ya. Yang bagi itu kan seyukyanya, hendaknya, tapi dipakai innama, hanyalah. Namanya wajib. Ya, innama itu hasr, wajib. Sekarang membahasakan apa? Membahasakan syirik, riddah, membahasakan kekufuran dengan fitnah. Karena dalam Al-Quran memang begitu bahasanya. Ya, syirik dibahasakan dengan apa? Fitnah. Dalam ayat At-Taubah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka semuanya sampai tidak ada lagi fitnah. Apa fitnah di situ? Syirik, kesyirikan. Kata Imam Malik, siapa yang menyelisihi tarekahnya Nabi SAW dalam berkeyakinan maupun beramal, maka sungguh aku khawatir dia akan kufur, dia akan murtad, dia akan terjerumus dalam kesyirikan. Ya. Wa ayu fitnatin a'dhamu, adakah fitnah yang lebih besar, penyimpangan yang lebih besar, min antara annaka sabaqta ila fadilatin qasara anha Rasulullah SAW. Kamu menganggap dirimu, ya, kamu menganggap dirimu mengetahui dan mengamalkan, meyakini dan mengamalkan sebuah keutamaan, mengalahkan Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW tidak mengetahuinya. Adakah penyimpangan yang lebih parah dari itu? Adakah fitnah penyimpangan yang lebih berat dari itu? Kamu menganggap dirimu, ya, mengalahkan Rasulullah SAW dengan sebuah keutamaan yang tidak dilakukan, tidak diyakini, tidak diketahui oleh Rasulullah SAW. Di kitab Al-Haidah, perdebatan seorang alim di zaman Imam Ahmad yang berdebat dengan tokoh Mu'tazilah, ya, juru bicaranya Ibnu Abi Duat, ya. Dia tanya apa? Ketika membantah pendapatnya yang mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran itu bukan firman Allah, tetapi apa? Makhluk. Ya. Dia tanya apa kepada lawan debatnya dari kalangan Mu'tazilah itu? Apakah Rasulullah SAW mengetahui perkara ini? Atau beliau tidak mengetahuinya? Pusing kan jawabnya? Kalau dia mengatakan Rasulullah, ya, tidak mengetahuinya, ya. Jadi kamu mengetahui sesuatu akidah, sesuatu keyakinan yang kamu kafirkan siapa yang tidak meyakininya, sementara Rasulullah tidak mengetahuinya. Sungguh itu satu penyimpangan yang sangat besar. Kalau dia jawab Rasulullah mengetahuinya, kalau Rasulullah mengetahuinya, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya apa tidak? Kalau dia mengatakan, oh tidak, Rasulullah tidak mengajarkan kepada sahabatnya, kamu tuduh Rasulullah menyembunyikan ajaran ini? Kamu menuduh Rasulullah berkhianat terhadap risalah? Rasulullah tidak mengajarkan perkara ini, keyakinan ini kepada para sahabatnya? Dan kamu mengetahuinya? Kamu dari mana tahu? Rasulullah mengetahui, sahabat tidak mengetahuinya, kemudian kamu tahu, padahal kamu hidup jauh setelah para sahabat. Oh, dia bilang Rasulullah mengajarkannya kepada para sahabat. Adakah para sahabat yang mengatakan seperti ini? Ya? Nah, jadi ini kata Imam Malik, siapa yang menyelisihi
Tarekahnya Rasulullah SAW dalam berkeyakinan dan beragama, dalam beramal, aku sungguh mengkhawatirkan dia akan terjerumus dalam fitnah, dalam penyimpangan, bahkan dalam kekufuran, kesyirikan, kata Imam Ahmad. Adakah fitnah dan penyimpangan yang lebih besar dibandingkan kamu menyangka diri kamu mengalahkan Rasulullah SAW dengan sebuah keutamaan, baik itu berupa keyakinan ataupun amalan yang tidak diketahui, tidak diyakini, tidak diamalkan oleh Rasulullah SAW. Setiap bid'ah, bapak-bapak tanyakan itu kepada pencetusnya atau kepada pelakunya. Rasulullah mengamalkan ini, Rasulullah tahu ini, Rasulullah mengamalkannya, Rasulullah mengajarkannya kepada para sahabat, para sahabat mengamalkannya, para sahabat mengajarkannya kepada para tabi'in. Terus begitu ya, karena yang namanya bid'ah itu munculnya ya setelahnya ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur, falyahdharil ladzina yukharifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Orang-orang yang menyelisihi Rasulullah SAW itu hendaklah mereka khawatir tertimpa fitnah. Imam Ahmad tadi mengatakan apa? Atadrimal fitnah? Kamu tahu fitnah yang dimaksud di sini? Hiya syirku. Itu adalah syirik, awil kufur, awil riddah, atau kemurtadan, atau kekafiran. Au yusibahum adzabun alim. Atau kalau tidak tertimpa fitnah, maka tertimpa azab yang sangat berat. Ya. Jadi ini timbangan, barakallahu fikum, ini adalah apa? Timbangan sunnah, ya, timbangan sunnah. Bid'ah apa saja dalam agama. Ingat ya, bid'ah itu dalam agama. Ya, kalau bid'ah dalam perkara duniawi ya disebut bid'ah juga. Dalam perkara duniawi juga disebut bid'ah juga. Ya. Barakallahu fikum. Karena bid'ah itu secara bahasa apa adalah apa? Adalah perkara yang baru, ya, perkara yang baru, ya, hal yang baru, penemuan yang baru. Laisa ala mithalin sabiq, nggak ada contoh sebelumnya, nggak ada contoh sebelumnya. Ya. Makanya seorang qari, imam pembaca Al-Quran, ya, kalau dia membaca Al-Qurannya itu dengan apa? Dengan merdu, dengan indah, ya, dengan khusyuk, dengan apa namanya, dengan khusyuk sehingga bisa ditadaburi bacaannya itu oleh para mustami'nya, para pendengarnya. Disebut dalam qiraat disebut apa? Ibda'at. Ibda'at itu apa? Bid'ah. Ya, tapi itu bukan bid'ah yang mazmumah, bukan bid'ah yang tercela. Ya, bukan bid'ah yang tercela karena itu bukan dalam agama, bukan dalam thariqah. Ya, fiddin mukhtara'ah. Ya, tudhahi syariah. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fiddin. Thariqah bisa berupa keyakinan, bisa berupa amalan dalam beragama, fiddin. Tudhahi syariah, yang diserupakan dengan syariat. Keyakinan atau amalan dalam beragama yang diserupakan dengan apa? Syariat. Tujuan orang mengamalkannya atau meyakininya al-mubalaghah fiddin, supaya lebih kenceng dalam beragama, supaya lebih apa? Mantap, lebih kenceng dalam beragama. Itu makna bid'ah. Ya. Adapun perkara-perkara duniawi maka disebut bid'ah juga. Ya. Tapi bukan itu yang dikatakan oleh Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah, bukan itu.
Yang nomor 10, qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wulatul amr min ba'dihi sunanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para waliul amr, para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum ajmain, sanna sunanan, telah mensunahkan banyak sunnah. Al-akhdhu biha ittiba'un li kitabillah, mengamalkannya maka berarti mengamalkan dan mengikuti Al-Quran, mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa keyakinan ataupun amalan, ya, ataupun ucapan. Demikian juga sunnahnya Khulafaur Rasyidin min ba'dihi, sesudah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, khalifah yang 4. Kata Imam Malik, mengamalkannya, meyakininya berarti ittiba terhadap Al-Quran, berarti mengikuti Al-Quran. Nabi SAW sabdakan apa dalam hadis itu? Ya, alaikum fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di, adzu 'alaiha bin nawajid. Kalian wajib mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin sesudahku. Pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka mengamalkan, meyakini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah khulafaur rasyidin, itu ittiba li kitabillah. Hakikatnya adalah mengikuti Al-Quran, wastikmalun li ta'atillah, dan merupakan penyempurna dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Ya. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul untuk kalian maka amalkan, apa yang beliau larang maka tinggalkan. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah ilmu sampai kepadanya, sunnah sampai kepadanya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya khulafaur rasyidin. Sabilul mu'minin, al-mu'minin di situ siapa? Para sahabat. Ya, dalam tafsir disebutkan Abu Bakar wa Umar. Ya. Yani khulafaur rasyidin. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Maka Allah biarkan dia tersesat di dunia, kemudian di hari kiamat dia masukkan ke dalam jahannam, seburuk-buruk tempat kembali. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innahum fi shiqaq, dalam surat Al-Baqarah. Kalau mereka beriman seperti imannya para sahabat, imannya khulafaur rasyidin, maka berarti mereka sudah berada di atas hidayah. Tapi kalau mereka menyimpang, maka mereka berada dalam kebinasaan. Fa innahum fi shiqaq, dalam kesengsaraan. Maka mengamalkan, meyakini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah Khulafaur Rasyidin, itu artinya ittiba, mengikuti Al-Quran. Makanya antum dapeti
kok ulama-ulama, mayoritas ulama madhab itu nek Jumatan adzannya 2 kali. Kenapa? Sunnahnya Utsman ibn Affan. Kalau tarawih itu kenapa jumhur mayoritas ulama-ulama berbagai mazhab itu kalau tarawih itu 23 rakaat, itu sunnahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Kenapa seluruh kaum muslimin ini ya dalam penanggalan Hijriyah itu ya memulainya dengan apa? Bulan apa? Muharram, dan mengakhirnya dengan bulan Dzulhijjah, mengikuti mengamalkan sunnahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Mengapa ulatul umur, para pemimpin kaum muslimin, para kepala pemerintahan Islam itu mereka memerangi murtadin, memerangi orang-orang yang murtad? Kenapa? Pengamalan sunnah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala diamalkan itu terus menerus, dan banyak ya. Kalau kita baca pelajaran fikih akan ketemu banyak ya. Kenapa kaum muslimin itu tidak istighotsah kepada kuburan, nggak istighotsah kepada kuburan ya? Dia milih tawassul, didoakan oleh ulama yang masih hidup bersamanya, bukan minta didoakan kepada ulama ataupun wali yang telah mati dikubur. Kenapa? Mengikuti sunnahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di zaman Umar bin Khattab terjadi kemarau panjang sampai banyak bencana ya, sampai banyak kematian dan kegagalan panen dan sebagainya. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Apakah Umar bin Khattab istighotsah kepada makam Nabi SAW? Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, istasqi lana rabbak, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah hujan untuk kami. Tidak. Padahal makam Rasulullah SAW ada di tengah-tengah mereka. Umar bin Khattab minta kepada siapa? Al-Fadl ibnu Abbas, amun Nabi SAW, paman Nabi SAW yang masih hidup. Ya Rabb, kata Umar bin Khattab, inna kunna nastasqi binabika ya, wa innana al-yawm nastasqi bi ammi nabika ya. Ya Abbas, kum istasqi lana rabbak. Ya Al-Abbas, ya, kepada Al-Abbas paman Nabi SAW, bukan Al-Fadl, Al-Abbas ya, bin Abdul Muttalib. Umar bin Khattab, ya Allah, kami dulu itu kalau istisqa tawasulnya kepada Nabi SAW. Wahai Nabi, istasqi lana rabbak, mintakan hujan kepada Allah untuk kami dulu. Sekarang Rasul sudah wafat, maka kami ya tawassul dengan innal yauma natawassalu bi ammi nabiyika, tawassul dengan doanya paman nabimu. Ya Abbas, wahai Abbas, kum, bangun, istasqi lana rabbak, mintakan hujan kepada Allah untuk kami ya. Maka kaum muslimin ya istighotsahnya kepada ulama ya. Tawassulnya kepada siapa? Ulama yang masih hidup, yang bersama mereka, bukan kepada ulama yang telah wafat dikubur. Kalau istighotsahnya kepada ulama, tawassulnya kepada ulama yang telah wafat, yang telah dikubur, minta didoakan oleh ulama yang telah dikubur, maka menyelisihi sunnah khulafaur rasyidin yang disebutkan Imam Malik ini ya. Maka tadi katakan ya, fa inni akhsha alaihim fitnah, saya khawatir dia terjerumus dalam kesyirikan, dan itu kesyirikan ya, syiriknya jahiliyah, minta didoakan kepada penghuni kubur ya. Berbeda dengan sunnahnya Umar bin Khattab, tawassulnya kepada doanya orang soleh yang masih hidup, yang bersamanya. Nah, itu sunnah khulafaur rasyidin
Ya, itu kan mungkin susah nyari kan. Kok sunnah, taunya kan sunnah Nabi ya, sunnah Khulafaur Rasyidin apa saja kan gitu. Ada contoh-contoh. Ya. Wa quwwatun ala dinillah, mengamalkan sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin itu artinya mengamalkan Al-Quran, mengikuti Al-Quran, merealisasikan Al-Quran, taat kepada Allah karena Allah memerintahkan, dan itu merupakan quwwatun ala dinillah, itu merupakan kekokohan dalam beragama. Merupakan apa? Kekokohan dalam beragama. Laisa li ahadin minal khalqi taghyiruha wala tabdiluha. Tidak boleh bagi seorang pun untuk merubah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Tidak boleh. Kata beliau, tidak boleh merubahnya, tidak boleh menggantinya. Wala nadhar fi syai'in man khalafaha, bahkan mencoba untuk mengkaji ajaran yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam saja, itu kata Imam Malik tidak boleh. Nah, itu sumber kesesatan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Battah Al-Uqbari Al-Hambali di kitab Al-Ibanah Al-Kubro, ya, sumber penyimpangan, sumber kesesatan orang yang tadinya sudah mendapatkan hidayah sunnah, ya, itu salah satunya adalah ya itila kepada ajaran-ajaran yang menyelisihi sunnah, ya. Bahaya itu. Seperti Allah sebutkan di surat Al-Baqarah tentang siapa? Tentang ahlul kitab. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti sihir yang dibacakan kepada mereka memakai nama besar Nabi Sulaiman. Wa ma kafar Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Nabi Sulaiman enggak pernah kafir, enggak pernah mengajarkan sihir. Tapi para setan itu yang kafir, yang mengajarkan sihir. Bagaimana ahlul kitab ini? Mereka mengikuti sihir yang dibacakan oleh para setan pakai nama besar Nabi Sulaiman. Ayat sebelumnya mereka disebutkan apa oleh Allah Subhanahu wa taala? Fanabadhuhu wara'a zuhurihim. Mereka meninggalkan Alkitab. Mereka meninggalkan apa? Alkitab di balik punggung mereka. Kemudian mereka penasaran ngikutin sihir yang dibacakan oleh para setan. Akhirnya mereka dikafirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Itu contohnya. Ya, itu buktinya. Kalau itila mentelaah ya pemikiran-pemikiran, amalan-amalan yang menyimpang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin, ya itu tidak boleh, karena itu akan menyebabkan apa? Orang itu waliyadzubillah ya meninggalkan yang benar, Itu contoh sudah di dalam Al-Quran dicontohkan itu. Sudah. Kalau mau cari contohnya, ya. Ahlul kitab meninggalkan Alkitab, maka kemudian mereka beralih mengikuti sihir. Apakah benar Ibnu Abi Duat tidak dikafirkan oleh Imam Ahmad? Dikafirkan. Dia jahil dan dikafirkan. Imam Ahmad mengatakan Ibnu Abi Duat itu jahil. Dia bodoh. Kalau berdebat dia suka bawa tokoh Mu'tazilah untuk berdebat dengan Imam Ahmad. Nanti kalau sudah seru perdebatannya, dia baru ngegongi saja karena dia bodoh. Ya, dia nggak bisa berdebat, nggak punya ilmu dia, dan dikafirkan oleh Imam Ahmad. Ya.
Ijma ulama mengkafirkan Ibnu Abi Duat. Man ihtada biha fahuwa muhtadin. Barang siapa yang mencari hidayah melalui sunnah Nabi SAW dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin, fahuwa muhtadin, maka dia adalah seorang yang mendapatkan hidayah. Wa man istansara biha fahuwa mansur. Barang siapa yang mencari kemenangan melalui sunnah Nabi SAW, mencari kemenangan dengan bersenjatakan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin, fahuwa mansur, maka dia akan menang, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, diistilahkan dengan Taifah al-mansurah. Ya. Wa man tarakaha, tapi barang siapa yang meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelah sampai kepadanya. Kalau belum sampai ya lain lagi, belum mengetahui. Setelah sampai kepadanya dia tinggalkan, sampai kepadanya ajaran sunnah Nabi SAW, ajaran sunnah Khulafaur Rasyidin, dia tinggalkan. Apa kata beliau? Ittaba'a ghaira sabilil mu'minin. Berarti itu orang telah mengikuti jalan selain jalannya orang-orang beriman, yakni jalan selain jalannya para sahabat. Sebagaimana dalam ayat An-Nisa itu. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin, yaitu para sahabat. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, man a'rada 'anil haqqi ba'da ma tabayyana lahu ubtuliya, ya, bittiba'il batil. Siapa yang meninggalkan kebenaran yang telah sampai kepada dia, yang telah dia ketahui, maka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Menjadi pengekor kebatilan. Dan itu jelas, ya. Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, beliau memberikan contoh tadi itu, yang ahlul kitab tadi itu, meninggalkan Alkitab yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, setelah sampai kepada mereka Alkitab itu, maka oleh Allah dihukum dengan mengikuti apa? Sihir. Mengikuti sihir. Subhanallah. Dan ada satu ayat, ya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bihi falau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Dan seterusnya ayat itu. Lanjutkan ayat itu. Ya, kalau datang satu berita yang berkaitan dengan kedamaian dan keamanan kaum muslimin, atau yang menakut-nakuti kaum muslimin, namanya orang munafik, langsung diviralkan. Seandainya mereka mau mengembalikan berita itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kepada para ulama. Ibnu Abbas menyebutkan tafsir dalam ayat ini, ulil amri di sini ulama, para ulama. Maka mereka-mereka yang ingin tahu kebenarannya dari berita itu akan mengetahui yang benar. Dan kalau mereka tidak melakukan itu, maka mereka akan mengikuti setan. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Meninggalkan kebenaran dihukum dengan apa? Mengikuti kebatilan. Kata Imam Malik begitu. Wa man tarakaha ittaba'a ghaira sabilil mu'minin. Barang siapa yang meninggalkan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelah dia ketahui, maka berarti dia telah mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Wa wallahu Allahu ma tawalla. Allah akan biarkan dia tersesat di dunia. Wa aslahu jahannam wa sa'at masira. Dan Allah akan masukkan dia di hari kiamat nanti ke dalam neraka jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Seperti dalam ayat An-Nisa itu. Ya.
5 menit lagi ya. Nomor 11. Wat taslimu lis sunan. Ya. Dan kewajiban kita adalah at-taslim lis sunan. Ya. Menerima lahir batin sepenuhnya terhadap sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La tu'arad birra'i. Sunnah-sunnah Nabi itu jangan dibantah dengan ra'yu, jangan dibantah dengan logika. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "Lau kana dinu birra'yi, lakana asfalal khuffain ahqqu bil masyi min a'la." Walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ya zahir. Atau kama qala radhiyallahu ta'ala. Kalau agama itu panutannya adalah logika, mestinya yang diusap ketika wudu itu telapak sepatu, bukan punggung sepatunya. Tapi aku lihat Rasulullah SAW ketika berwudu, beliau memakai khuf, memakai sepatu dari kulit atau kaos kaki dari kulit. Beliau mengusap bagian punggung khufnya, bukan telapaknya. Ya, itu namanya apa? Ra'yu. Ya, jangan dibantah sunnah kok dengan ra'yu. Ya, jangan dibantah sunnah dengan ra'yu. Contohnya bagaimana lagi? Ya, wanita kalau menikah, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Enggak sah wanita nikah kecuali dengan wali dan 2 saksi laki-laki yang muslim soleh agamanya. Ya. Kemudian dibantah pakai ra'yu. Loh, itu kan wanita sudah balik dia. Ya, jual beli aja yang lebih mahal dari maharnya, nggak perlu pakai wali kok. Ya kan? Nikah maharnya berapa? 10 juta. Dia beli mobil berapa? 400 juta. Beli mobil pakai wali? Perempuan beli mobil pakai wali nggak syaratnya? Enggak. Jual beli yang maharnya lebih mahal aja nggak perlu pakai wali kok. Masa nikah yang maharnya cuma 5 juta, 10 juta, apalagi kalau orang pengajian ya maharnya cukup mushaf dan seperangkat alat sholat, harus pakai wali. Nah, ini namanya menentang sunnah dengan apa? Dengan ra'yu, dengan logika. La tu'arad birra'yi, nggak boleh sunnah ditentang dengan logika. Wala tudafa'u biqiyasin, enggak boleh juga sunnah dibantah dengan kias. Seperti tadi itu contohnya kias. Ya. Dia mengkiaskan nikah dengan jual beli. Ya, mengkiaskan nikah dengan jual beli, menyamakan nikah dengan jual beli. Enggak boleh. Ya, itu ciri-ciri ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Ya. Wa ma ta'awwalahu minha salafus salih ta'awwalna. Tayyib, insyaallah kita lanjutkan ya. Itu tadi sikap ahlu sunnah terhadap sunnah, terhadap torekohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, taslim, menerima ya lahir batin sepenuhnya. Yang bisa diamalkan, diamalkan. Yang belum bisa diamalkan, diterima, diyakini dan diazamkan. Berdoa untuk mengamalkannya. Ya, jangan dibantah dengan ra'yu, logika, jangan dibantah dengan kias. Tayyib, barakallahu fikum. Ya. Boleh silakan. Tetangga kita mengadakan acara bid'ah. Kita tidak datang dari kita tidak meyakini datang itu dosa enggak? Tetangga kita mengadakan acara bid'ah. Kalau kita datang nggak enak, ya. Tapi kalau kita datang tanpa meyakininya, ya, berdosa apa tidak? Ya, itu namanya hilah. Ya, itu namanya hilah, berkilah dalam beragama. Ya, itu bagian dari dosa itu. Berkilah dalam beragama. Ya, itu masuk dalam bagian oleh Ibnu Qayyim di Ilamul Muwaqqi'in, masukkan ra'yu mazmum. Oleh Ibnu Taimiyah di Kitabul Hiyal
dimasukkan ra'yu mazmum. Ya. Jadi kalau Bapak meyakini itu adalah bid'ah dan itu adalah bid'ahnya dhalalah, ya enggak usah datang. Iya. Enggak usah datang, sampaikan uzurnya. Ya, sampaikan uzurnya, datang lain hari. Ya, barakallahu fikum. Sampaikan tahlilan sangat Ya. Jadi kalau sudah pakai contoh seperti ini harus spesifik lagi ya. Kalau udah contoh seperti ini harus spesifik lagi. Ya. Kalau udah contoh seperti ini spesifik lagi. Apakah ya itu termasuk bid'ah dhalalah ataukah bukan? Ini persoalan dulu. Di uthbut arsyad sumankus, dipastikan dulu hukumnya. Ya, dipastikan dulu hukumnya. Ya. Karena yang saya tahu tahlilan ya itu kirim bacaan yang pahalanya dikirimkan untuk orang yang telah meninggal. Ya. Kalau itu hakikatnya, maka dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu sunnah. Murah. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu apa? Sunnah. Di kitab-kitab fikih Imam Ahmad bin Hanbal, dari kitab yang paling tipis yang ditulis gurunya Syekh Ibnu Utsaimin, siapa? Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Kitab fikih paling tipis. Di Kitabul Janazah, di Kitabul Janaiz, pembahasan jenazah, di akhir pembahasan disebutkan ya, dan amalan soleh apapun, baik itu puasa, sholat, qiraah, doa, macam-macam ya, zikir yang dihadiahkan oleh orang hidup kepada orang yang mati, maka sampai. Sehingga dalam mazhab Imam Ahmad itu ada, kalau di tempat kita ya, buku apa? Buku tahlil dan yasin, ya kan? Himpunan bacaan-bacaan yang dikirimkan pahalanya untuk si mayit. Ternyata ulama mazhab Hambali ulama besar, namanya Al-Khalal. Ya, ulama besar panutan dalam mazhab Hambali, menulis kitab. Ya, menulis kitab himpunan yang dibaca dari Al-Qur'an dan zikir-zikir untuk si mayit ketika ziarah ataupun ketika meninggal. Si mayit itu meninggal. Nah, berarti ini bid'ahnya di sisi mananya ini, ya kan gitu dicari. Ya, barakallahu fikum. Jadi kalau secara spesifik seperti itu, saya pribadi ini loh ya. Saya pribadi yang mau datang silahkan datang. Diniatkan untuk mengirimkan pahala bacaan kepada si mayit, diniatkan untuk mendoakan. Tapi jangan ikuti ketentuan hari-harinya, karena ketentuan hari-harinya itulah yang bid'ah. Ketentuan hari-harinya itulah yang bid'ah. Bisa dipahami ya? Nah, ini namanya bid'ah idzofiyah. Bid'ah itu ada yang bid'ah blegere bid'ah. Nah, itu mutlak haram, nggak boleh. Blegere bid'ah. Ya. Ada yang bid'ah itu idzofiyah, ya, blegere sunnah, disusupi apa? Acara-acara bid'ah. Nah, ini ya, para ulama tidak seketat melarang seperti bid'ah yang tadi dalam usul tadi, ya, bukan bid'ah idzofiyah. Itu nanti ada pembahasan dalam ilmu bid'ah, ya, ilmu bid'ah, pembagian-pembagian bid'ah dan sebagainya. Itu penting. Bagaimana kita bisa bersikap dengan benar ahlu sunnah itu. Ya, orang main gobras-gabras ya kan? Ya, barakallahu fikum. Ya, karena Nabi SAW mengatakan apa? Man ra'a minkum mungkaran. Syaratnya dia tahu itu mungkar, baru disuruh mengingkari. Kalau nggak tahu, ya, atau masih gamang ini mungkar apa bukan, berarti nggak boleh mengingkarinya. Harus diketahui terlebih dahulu. Yang mau datang silakan datang, tapi jangan terikat dengan hari-harinya itu. Karena hari-hari penentuan hari-harinya itulah yang bid'ah. Ya, wallahu a'lam. Yang nggak datang, yang nggak, karena itu ada bid'ahnya, saya nggak mau datang sama sekali, juga silahkan, bagus. Ya, lebih selamat bagi dia mungkin. Ya, wallahu a'lam. Taib, adzan dulu, nanti setelah adzan kita pertanyaan ya, ada hadiah insyaallah. Sallallahu alaihi Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.